Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai penegakan hukum, yaitu tentang kasus Nenek Minah yang terjadi di Purwokerto. Namun sebelum memasuki ke inti pembahasan pada video kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya Alia Putri dengan NIM E0024004. dan saya Madari Valia Kusiasari dengan NIM E002409, dan saya Kalsa dan Angelina dengan NIM E002431, Dan saya Alicia Tiara Putri dengan NIM E002402. Selamat menyaksikan. bye-bye. Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga atau individu untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dipatuhi, dilaksanakan, dan dijalankan secara konsisten. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip penegakan hukum terbagi menjadi 3, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan. Pihak yang berperan dalam penegakan hukum adalah polisi, jaksa, hakim, yang termasuk dalam aparat penegakan hukum, dan juga adanya advokat dan juga masyarakat. Penegakan hukum dapat diproses dengan adanya pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan pembentukan budaya hukum, lalu adanya represif dan juga pemulihan. Tantangan dalam penegakan hukum terbagi menjadi 3, yaitu korupsi, diskriminasi, dan juga kekurangannya sumber daya. Kasus Nenek Minah 2009 adalah salah satu contoh nyata yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penjelasan lengkap mengenai kasus ini. Kronologi kasus. Nenek Minah, seorang petani berusia 55 tahun dari Banyumas, Jawa Tengah, dituduh mencuri 3 buah kakao atau coklat dari perkebunan PT Rumpun Sari Antan pada Agustus 2009. Dalam persidangan, Nenek Minah mengakui perbuatannya. Ia berdalih mengambil kakao tersebut untuk dijadikan bibit dan tidak berniat mencuri dalam jumlah besar. Setelah mengambil kakao, Nenek Minah bahkan mengembalikan sebagian besar panennya kepada pihak perusahaan. Namun, PT Rumpun Sari Antan tetap melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat memberikan dukungan moral dan bantuan hukum kepada Nenek Minah. Ada juga gerakan solidaritas yang memberikan perhatian lebih terhadap nasib petani kecil seperti dirinya. Yang bisa kita ambil dari kasus hukum ini adalah kasus ini mencerminkan ketimpangan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, di mana masyarakat kecil seringkali menjadi korban ketidakadilan. Lalu banyak yang menyerukan perlunya informasi sistem peradilan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Lalu penyelesaian yang bisa kita ambil adalah kasus seperti ini seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui mekanisme lain tanpa perlu melalui pengadilan, mengingat sifat pelanggaran yang sangat ringan. Lalu untuk dampaknya, kasus Nenek Minah ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan hukum, dan juga pemerintah serta lembaga peradilan mulai menyadari pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam menangani kasus yang serupa. Namun, tantangan untuk menciptakan sistem hukum yang benar-benar adil masih terus berlangsung. Proses hukum dimulai dari penahanan, yaitu ketika Nenek Minah ditahan oleh polisi dan kemudian diadili di Pengadilan Negeri Purwokerto. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan vonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Artinya Nenek Minah tidak perlu menjalani hukuman penjara selama ia tidak mengulangi perbuatannya dalam masa percobaan tersebut. Alasan diberikannya putusan ini adalah ketika hakim berargumen bahwa tindakan Nenek Minah tetap melanggar hukum meskipun kerugian yang ditimbulkan sangatlah kecil, sekitar Rp2.000. Hukuman tersebut diberikan untuk memberikan efek jera meskipun pada akhirnya tidak berupa penjara fisik. Kasus ini menuai reaksi media dan opini publik. Kritik terhadap kasus ini, yaitu di penegakan hukumnya, kasus ini memicu kecaman luas dari masyarakat dan aktivis. Banyak yang menilai hukuman tersebut tidaklah adil, mengingat nilai kerugian yang diciptakan sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan kasus-kasus korupsi besar yang seringkali tidak dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kasus ini menjadi sorotan media nasional. Banyak pihak mempertanyakan mengapa hukum begitu keras terhadap masyarakat kecil, sementara para pelaku kejahatan besar seperti koruptor seringkali lolos atau mendapatkan hukuman yang ringan yang tidak setimpal dengan apa yang telah ia perbuat. Dengan terdakwa Minah alias Nyonya Sanrusti buah kopi coklat, ya, tiga biji, yang biji boleh tak ada.